Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin mengkondoi pengajian Sulamun Najah yang tadi malam, halaman 4, qauluhu wa makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu bil burhani yakinan wa a'taqidu bi qalbi i'tiqadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi maknani asyhadu an la ilaha illallah iku a'lamu yakin sapa ingsun, iku a'lamu yakinaken sapa ingsun, yakin sapa ingsun bil burhani kelawan dalil, bil burhani kelawan dalil, yakinan kelawan yakin, wa a'taqidu lan nikotaken sapa ingsun, wa a'taqidu lan nikotaken sapa ingsun biqalbi kelawan ati ingsun, biqalbi kelawan ati ingsun, i'tiqadan kelawan nikotaken temenan, jaziman kang mantep opo i'tiqad jaziman kang mantep opo i'tiqad, la taradduda ora ono kemamangan iku maujud, la taradduda ora ono kemamangan iku maujud, fihi ing dalem i'tiqad, fihi ing dalem i'tiqad. Wa ubayyinu lan mertelaaken sapa ingsun, wa ubayyinu lan mertelaaken sapa ingsun, li ghairi maring liyani ingsun, li ghairi maring liyani ingsun, ai aqirru tegese ikrar sapa ingsun, tegese ngakoni sapa ingsun, bilisani kelawan lesan ingsun, bilisani kelawan lesan ingsun, hatta yasma'ah sehingga krungu sapa annasu menungso, hatta yasma'a sehingga krungu sapa annasu menungso, krungu iqrari ing ikrar ingsun, iqrari ing ikrar ingsun, ing pengakuan ingsun. Wa ubayyinu an ing satuhuni kelakuan, an ing satuhuni kelakuan, la iku la ma'buda ora ono zat kang kenu den sembah iku maujud, iku la ma'buda ora ono zat kang kenu den sembah iku maujud, bihaqqin kelawan hak, bihaqqin kelawan hak, ai bi ghairi batilin tegese kelawan tanpa batal, tegese kelawan tanpa barang kang batal, kainin kang tetep opo batil, kainin kang tetep opo batil, fil wujudi ing dalem wujute, fil wujudi ing dalem wujute, illallahu angin Allah, illallahu angin Allah, fahuwa muka utawi Allah fahuwa muka utawi Allah iku al-munfaridu zat kang deweni sapa Allah, iku al-munfaridu zat kang deweni sapa Allah, bil khalqi kelawan dateaken, bil khalqi kelawan dateaken, wa tira'il a'yani lan gawe-gawe ing kahanani perkara, lan gawe-gawe ing kahanani perkara, wal asari lan piro-piro labet, wal asari lan piro-piro labet, wal jawahiri lan piro-piro suco, wal a'rodi lan piro-piro barang kang anyar tumeka, lan piro-piro barang kang anyar tumeka, la yakhruju tegese ora metu apa hadisun barang kang anyar, la yakhruju tegese ora metu apa hadisun barang kang anyar, ora metu an ayyakuna saking oleh ono apa hadis, atau saking oleh ono apa hadis iku makhlukon, makhluk iku makhlukon den dadeaken apa hadis, lahu ta'ala kadue Allah ta'ala, iku makhluk lahu ta'ala kadue Allah ta'ala. Fajami ahwalil ibadi muka utawi sekabehane piro-piro tingkai kaulo, ahwal jama ibad jama, yang baik diambil salah satunya,
yang diambil terserah depan atau belakang. Fajami'u akhwalil ibadi, muka utawi sekabehane piro-piro tingkai kaula wa af'alihim lan piro-piro penggaweani ibad, lan piro-piro penggaweani ibad al-ikhtiyariyati kang bangsa ikhtiar apa akhwal wa af'al, kang bangsa ikhtiar apa af'al, iku waqi'atun tumipa apa af'al, iku fajami'u akhwali iku waqi'atun tumipa apa jamu akhwal wa af'al bi qudratillahi ta'ala, kelawan kudroy Allah Ta'ala, kelawan kekuasaani Allah Ta'ala. Walaisa lan ora ono iku lakon li kudratihim kadwe kekuasaani khalqi, iku li kudratihim kadwe kekuasaani khalqi apa taksirun labet fiha ing dalem af'al, fiha ing dalem af'al. Balillahu ta'ala balik utawi Allah Ta'ala iku ajra nglakokaken sapa Allah adatahu ing adae Allah, ing kebiasane Allah bi ayyujida kelawan yen to maujudaken sapa Allah fil abdi ing dalem kaula, kelawan yen to maujudaken sapa Allah fil abdi ing dalem kaula kudratan ing kekuasaan wa ikhtiyaron lan ing ikhtiar. Wa huwa utawi Allah, wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu bil burhani yaqinan wa antaqidu bi qalbi i'tiqadan jaziman la taradduda fihi wa ubayyinu li ghairi ay aqiru bi lisani hatta yasman nasu iqrari an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ini makna dari kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Ini artinya apa? Kita itu yakin seyakin-yakinnya bahwa kita itu harus percaya, meyakini dengan hati tanpa ada keraguan sedikit pun, dan kita itu mengakui dengan lisan, yang pengakuan itu sampai didengar oleh semua masyarakat bahwa Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi tidak ada zat yang bisa disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu satu. Nah sekarang kalau Tuhan, ini ada nih, kalau orang Kristen itu menganggap Tuhan itu ada 3. Tuhan apa? Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Kok bisa menganggap 3? Karena Nabi Isa itu dianggap sebagai putranya Allah. Kenapa dianggap putranya Allah? Karena Nabi Isa tidak punya ayah. Padahal Nabi Adam sendiri tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak dianggap Nabi Isa. Hanya karena tidak punya anak, tidak punya ayah dianggap Tuhan. Tapi nanti di sini ada penjelasannya. Kenapa Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Padahal tidak punya. Nabi Adam punya ayah dan ibu, tidak punya ayah dan ibu. Nanti alasannya banyak alasan ini dan itu, ini sembarang bukan nanti. Di sini insyaallah ada tadi. Bahwa sedikit nanti ada penjelasannya kenapa kalau Nabi Isa tidak punya ayah saja dianggap Tuhan, kalau Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu tidak dianggap. Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Nah ada lagi yang lebih banyak menghidupkan orang mati daripada Nabi Isa. Jawabannya lagi Nabi Isa tidak. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit belang, bisa. Nah, padahal ada lagi yang lebih banyak, yang lebih parah daripada Nabi Isa, tapi
tetap menganggap Nabi Isa lah sebagai Tuhan. Jadi kita harus percaya seyakin kita, sekalipun kita itu tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat kalau Allah itu ada, tapi kita bisa merasakan Allah ada. Nah, Allah itu zat. Allah itu zat yang menjadikan yang mulia. Nah, makhluk, kita makhluk itu dibanding aja kok nggak ada. Apa? Angin ada. Apakah kita bisa melihat seperti apa warnanya angin? Bentuknya, besarnya seperti, kita tidak tahu. Tapi kita bisa merasakan kalau angin itu ada. Nah, angin itu makhluk. Jadi untuk meyakini orang yang kamu itu kenapa percaya Allah itu tidak, Allah itu ada, kita itu nggak pernah melihat. Ya tinggal angin itu ada, kamu bisa melihat nggak bisa melihat kan? Ya sama. Ya, apakah kita itu tidak akan bisa melihat Allah secara bisa? Kapan? Nanti di surga. Di akhirat kalau kita masuk ke dalam surga, kita itu pasti bisa melihat kepada zatnya Allah. Nikmatnya Allah di surga yang paling nikmat itu satu. Dibanding dengannya apa? Melihat zatnya Allah. Jadi setelah melihat zatnya Allah tidak ada keinginan untuk yang lain kecuali apa? Ingin selalu melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam wujudnya ini tidak ada yang bisa kita sembah. Allah itu adalah al-munfaridu bil khalqi wa i'tira'il a'yan wal athar wal jawhar wal jawahir wal a'rad. Jadi Allah itu menjadikan sendirian, nggak ada yang menolong, ditolong, ini nggak ada, Allah sendirian. Makhluk itu selainnya Allah. Nah, semua yang ada itu Allah, entah itu a'yan, asar, jauhar, atau semua perkara yang baru itu Allah yang menjadikan. La yakhruju hadisun an ayyakuna makhluqan lahu. Jadi semua perkara yang baru itu yang menjadikan semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang tidak, semua itu Allah yang menjadikan. Ajra adata balillahu ta'ala ajra adata bi ayyujida fil abdi kudratan wa ikhtiyaran. Jadi Allah semua yang menjadikan kita, yang memberi kemampuan pada kita. Orang ini bisa, ini ada yang bodoh, ini ada yang cerdas, ini ada yang pandai. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Selama Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Contohnya kok bisa? Sekarang kadangkala kita itu mendengar kisah lah itu atau beruan, tapi tidak meninggal dunia, padahal sudah parah, kok bisa selamat? Nah, karena Allah memang menyelamatkan. Jadi Allah yang menyelamatkan orang itu. Seandainya orang itu bukan Allah, yang tidak bisa. Kita tidak bisa apa-apa. Yang memberi semua pun yang terjadi. Yang memberi makanan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak bisa. Nah, saya itu yang memberi makan adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita, orang tua kita bisa memberi makan kepada anak karena Allah yang memberi kemampuan orang itu bisa beri makan. Nah, kalau tidak percaya coba. Pada zaman Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin memberi rezeki kepada umat saya tanpa pertolongan Allah. Dikabulkan permintaannya Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman beberapa hari masak yang banyak sekali. Setelah selesai semuanya, Nabi Sulaiman matur kuat, sudah. Ya sudah. Lah, ini hanya masih semut yang makan, rezeki dari Nabi enggak cukup. Tidak ada 1 jam amblas semuanya. Sadar Nabi Sulaiman. Ini kenapa? Karena bukan Allah yang memberi rezeki, tapi Nabi Sulaiman yang menginginkan. Enggak bisa.
Kalau kita coba pun sekarang, semut makannya sekecil sedikit, mungkin nasi satu butir itu tidak akan habis dalam 1 minggu. Kan Allah yang memberi. Tapi seandainya kita yang beri, jangankan satu, ya Nabi Sulaiman bertumbuk beberapa hari masak, masih semut saja sudah habis. Ya tadi itu, karena bukan Allah. Jadi semua yang terjadi itu atas kehendaknya Allah. Allah yang memberikan kemampuan pada kita, kita bisa berjalan, Allah yang menjalankan. Tanpa pertolongan tidak mungkin bisa. Tidak akan terjadi sama sekali. Fajami'u ahwalil ibad wa af'alihim al-ikhtiyar waqi'atun bi qudratillahi ta'ala. Jadi semua tingkah laku, semua perbuatan secara ikhtiar itu adalah karena kekuasaan Allah semata, kemampuan Allah semata. Walaisa liqudratim ta'sirum fiha balillahu ta'ala ajra adatahu bi ayyujida fil abdi qudratan wa ikhtiyarun. Jadi kemampuan orang itu tidak bisa membekasi sama sekali, nggak bisa. Nah kalau tidak percaya, coba pun sekarang, di saat kita sakit, di saat Allah mengambil kekuatan kita itu bisa apa-apa. Sekalipun kita ke dokter kemana saja, kalau Allah tidak mengembalikan kekuatan kita, kita tidak mungkin bisa. Dokter nggak bisa menyembuhkan, tidak bisa. Dokter bisa, oh ini Allah, dokter memberi obat lantaran dokter sembuh. Lah itu Allah sebenarnya. Dan yang bisa menyembuhkan Allah. Dokter itu hanyalah pelantaraan saja. Apakah bisa salah? Ya bisa saja. Dokter itu bukan Allah, ya kalau Allah tidak pernah akan salah. Tapi kalau manusia pasti, apalagi manusia. Kenapa dikatakan manusia? Pelupa. Manusia itu pelupa. Jadi dikatakan manusia karena dia adalah pelupa, sehingga dinamakan manusia. Seandainya tidak berubah, ya bukan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua yang terjadi, kemampuan orang itu tidak bisa membekasi sama sekali. Sama sekali tidak bisa. Saya bisa berjalan, alhamdulillah, lantaran apa? Karena saya dipijat ini yang tidak. Allah yang menyembuhkan, cuma manusia itu sebagai pelantaraan saja. Jadi kita itu harus paham, harus sadar kita itu seperti ini. Sekarang kan banyak santet di mana-mana. Apakah ada santet? Ada. Dan kita apakah berobat? Ya berobat. Santet itu ilmu sihir. Apakah sejak dulu ada? Nabi Sulaiman, iblis tidak tahu Nabi Sulaiman meninggal dunia, tapi di saat tahu lah barulah iblis itu bertindak. Jadi sejak Nabi Musa gini, kenapa Nabi Musa itu mukjizatnya menggunakan tongkat? Karena pada zamannya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa itu ahli dalam ilmu sihirnya. Ketika Nabi Musa menghadapi tantangan dari Raja Fir'aun, rakyatnya Raja kebanyakan ahli sihir, mampu sihirnya benaran, itu tangguh sungguhan ini. Tapi ini di saat Nabi Musa akan menghadapi Raja Fir'aun, Nabi Musa diberi mukjizat tongkat. Mau dimulai pertama, kita adakan lomba, siapa yang menang, ayo semua dengan Raja Fir'aun suruh kumpul ada di alun-alun. Setelah semua kumpul, Fir'aun yakin bahwa Nabi Musa tidak mungkin dia akan menang. Nah, apakah Raja Fir'aun tahu Nabi Musa itu? Sebenarnya ngerti kalau Nabi Musa itu bukan orang biasa, tapi karena gengsi Raja Fir'aun untuk mengakui Nabi Musa sebagai utusan, apalagi anak angkatnya.
dia tidak mau kalah. Hanya terjadi lagi setelah di saat nih semua tukang sihirnya Raja Fir'aun melemparkan tampar ini, dilemparkan, kemudian gimana? Jadi ular. Semua mendekat kepada Nabi Musa. Nabi Musa agak grogi bukan, hampir-hampir lagi Nabi Musa. Akhirnya datanglah firman Allah, lemparkan. Jadi suruh melemparkan apa? Tongkat yang ketika tongkat dilemparkan ke tanah, langsung jadi ular yang tidak ada tandingannya besarnya. Semua ular-ular yang dari jelmaan dari ilmu sihirnya tukang sihir itu dilahap makan semua, nggak tersisa satupun. Nah, semua tukang sihir sadar bahwa itu bukanlah sihir. Akhirnya beriman semua. Nah, melihat kejadian seperti itu, Raja Fir'aun murka, disiksa semua. Tapi kan sudah beriman kepada Nabi Musa, sadar. Soalnya apa? Kalau saya tidak mungkin seperti itu. Jadi dimakan semua ular-ular sihir itu oleh ular yang timbulnya dari tongkat, jelmaan dari tongkat Nabi Musa. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sakit ya berobat, bagaimanapun kita butuh berobat, tidak bisa kita itu. Kalau Allah, nah ini yang salah, tawakal yang salah di sini. Kalau seperti ada orang sakit tidak mau berobat, pedomannya saya yakin Allah yang beri kekuasaan, Allah yang menyembuhkan, benar. Tapi kan Allah sudah tahu kita berusaha. Tentunya jadi kita yang berobat. Nah, nanti dengan lantaran berobat oleh Allah diberi kesembuhan. Bukan berarti kalau Allah menyembuhkan saya tidak berobat. Nah, ingin sembuh, tapi tidak. Ya, itu namanya gila. Jununu funun, gila itu banyak. Jadi itu maksudnya gila. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.